الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أرحم الراحمين. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan semoga diberkahi oleh Allah. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala membangunkan kita dari mati kecil ya atau tidur. Tidur adalah mati kecil. Bisa jadi Allah tidak mengembalikan roh kita, bisa jadi Allah mengembalikannya. Alhamdulillah Allah kembalikan roh kita sehingga kita bisa bangun ya. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita lagi. Ba'dama amatana, setelah mematikan kita, yaitu mati kecil, mati tidur. Wa ilaihin nusyur. Dan kepadanya lah kita akan dikembalikan dalam mati besar ya kelak ketika umur kita sudah selesai. Baik, kita insyaallah akan melanjutkan kajian kita tentang fiqih sirah an-nabawiyah dengan kitab karangan Asy-Syaikh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Pada pembahasan lalu kita sudah membahas tentang masa kecil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai Rasulullah dilahirkan dalam kondisi yatim, ayahnya sudah meninggal, ya. Ketika beliau berada di perut ibunya berumur 2 bulan. Kemudian setelah beliau lahir dibawa ke perkampungan Bani Sa'ad. Kemudian di sana disusui oleh Halimah As-Sa'diyah sampai berumur 5 tahun. Kemudian karena ada peristiwa besar Rasulullah dadanya dibelah oleh malaikat. Kemudian Halimah As-Sa'diyah merasa khawatir akan terjadi hal-hal yang membahayakan kepada Nabi Muhammad kecil. Akhirnya dibawa ke ibundanya yaitu Siti Aminah. Nah, kemudian dirawat oleh ibundanya Siti Aminah namun tidak berlangsung lama, sekitar 1 tahun. Beliau pun meninggal ketika ingin mengunjungi kuburan dari suaminya yaitu Abdullah. Kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yaitu Abdul Muttalib. Namun tidak lama juga setelah 2 tahun beliau meninggal. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diasuh ya oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Nah, ketika beliau berumur 12 tahun ya, ketika beliau berumur 12 tahun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kecil diajak untuk bergabung atau untuk ikut dalam sebuah
perjalanan dagang, sebagaimana Abu Thalib sebagai seorang pedagang yang biasa pulang pergi ke Syam, kemudian ke Yaman. Nah, Nabi Muhammad kecil ketika itu berumur 12 tahun, beliau diajak berdagang ke daerah Syam, ya. Dari Mekah sampai ke Syam, perjalanan yang memakan bisa sampai berbulan-bulan. Oke, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Rihlatuhu al-ula ila syami summa kadhuhu fi sabili ar-rizki. Ya, rihlah atau perjalanan pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Syam. Ini perjalanan yang pertama karena nanti Nabi akan melakukan rihlah kedua ke daerah Syam ketika beliau menginjak usia muda ketika memperdagangkan dagangannya Siti Khadijah. Summa kadhuhu fi sabili ar-rizki. Kemudian perjuangan beliau dalam rangka mencari rizki. Walamma tama Walamma tamma lahu sallallahu alaihi wasallam minal umri isnata asyarata sanatan. Ya, ketika Rasulullah berumur 12 tahun, sempurna berumur 12 tahun, safara ammuhu Abu Talibin ila Syam fi raqbin littijarah fa akhadhahu ma'ahu. Ya, kemudian pamannya yaitu Abu Talib ya membawa Nabi Muhammad kecil ketika itu untuk ikut berdagang ke Syam ya bersama rombongan-rombongan dagang yang tidak sedikit ketika itu ya. Ya, orang-orang Mekah ketika berdagang ke Syam biasanya bersama dengan rombongan-rombongan yang cukup banyak ya untuk menghindari adanya penyamun-penyamun di jalan gitu dan juga agar mereka tidak tersesat di jalan. Walamma nazala ar-raqbu Basra eh, marru ala rahibin hunak yuqalu lahu Bahira wa kana aliman bil Injil khabiran bi syu'unin nasraniyah wa hunaka absara Bahira an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faja'ala yata'ammaluhu wa yukallimuhu summa altafata ila Abi Talibin faqala lahu ma hadzal ghulamu minka. Nah, ketika beliau Abu Talib dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di daerah Basra, ya di sana melewati atau berjumpa dengan seorang pendeta Nasrani yang bernama Bahiro. Nah, pendeta ini ya sangat mengetahui sekali dengan isi Injil, ya dan sangat mengetahui sekali tentang urusan-urusan atau pengetahuan tentang agama Nasrani, ya, ulamanya orang-orang Kristen, ya. Nah, kemudian Bahira mendapat kabar atau mendapat pengetahuan dari Injil itu bahwa kelak nanti ada nabi terakhir yang akan muncul, ya, dengan ciri-ciri yang sangat jelas dijelaskan di dalam Injil. Nah, ketika melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecil ketika itu berumur 12 tahun, ciri-ciri tersebut ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Bahiro ini memperhatikan dengan sangat-sangat detil, ya, sangat-sangat seksama. Diperhatikanlah ini anak kecil ini sepertinya sama persis seperti ciri-ciri yang ada di dalam Injil. Ya, diantaranya adalah Nabi Muhammad kecil ketika itu berteduh di satu pohon yang dimana pohon tersebut tidak akan berteduh di bawahnya kecuali seorang seorang nabi. Ya, kemudian Bahiro ini mengatakan kepada pamannya, ya, pamannya ini mengatakan bahwa
Nabi Muhammad ini adalah anaknya, ya. Nah, pamannya Abu Thalib ini sudah menganggap Nabi Muhammad itu seperti anaknya sendiri, ya, karena saking sayang dan cintanya Abu Thalib kepada Nabi Muhammad. Akhirnya Bahiro ini nggak percaya. Dia mengatakan, "Ma hadzal ghulamu minka?" Anak kecil ini bukan anak kamu, ya. Saya nggak percaya. Ya, anak kecil ini nggak mungkin ini anak kamu, ya, karena nabi terakhir ini tercatat di dalam Injil kondisinya adalah yatim, ya, kondisinya yatim semenjak dia dilahirkan. Ya, sedangkan dia saya yakin adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala ibni. Nah, Abu Thalib tetap mengotot, ya, ini anakku, anakku. Wa kana Abu Thalib yad'uhu bi ibnihi li syiddati mahabbatihi lahu wa syafaqatihi alaihi, ya. Abu Thalib tetap, ya, mengotot, ini anakku, anakku. Nah, karena memang beliau sangat cinta dan sangat sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Bahira, ma huwa bibnika wa ma yanbaghi an yakuna abu hadzal ghulami hayyan. Ya, enggak mungkin. Ini bukan anak kamu, ya. Dan pasti bapak dari anak ini sudah tidak hidup lagi, sudah meninggal, gitu. Faqala huwa ibnu akhi. Akhirnya Abu Thalib ngaku juga, ya. Eh, Abu Thalib mengaku, iya benar, memang ini bukan anakku, ini adalah anak saudaraku, ya, atau keponakanku, gitu. Qala wa ma fa'ala abuhu? Qala mata wa ummuhu habala bihi. Ya, Abu Thalib, kemudian rahib tadi bertanya, lah bapaknya kemana? Abu Thalib menjawab, bapaknya sudah meninggal ketika ibunya mengandung dia. Qala Bahira, shadaqta, benar, kamu benar, kamu jujur, ya, kamu ngomong seperti itu jujur, ya, memang seperti itulah tercatat di dalam Injil. Farji' bihi ila baladihi wahdhar alaihi yahudu fawallah wahdhar alaihi yahuda fawallahi la in ra'awhu huna la yublighunnahu syarran fa innahu kainun libni akhika hadha sya'nun 'azimun fa asra'a bihi Abu Talibin aidan ila Makkah. Kemudian setelah Abu Thalib mengaku bahwa itu adalah bukan anaknya dan Bahira makin yakin bahwa itu adalah nabi, ya, calon nabi, kelak akan menjadi seorang nabi, maka Bahira ini, ya, termasuk orang baik, ya, ya, pendeta yang baik. Dia menyuruh, ya, Abu Thalib agar kembali lagi. Irji, pulang, pulang, kamu pulang aja, lebih baik kamu pulang. Jangan kamu lanjutkan perdagangan ke daerah Syam sana, ya, ke pasar sana. Karena Syam itu di sana tempatnya orang-orang Yahudi, ya, banyak orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mereka tahu, ya, bahwa di dalam Taurat mereka pun tercatat akan ada nabi akhir zaman, ya, dan mereka itu berharap ada agar nabinya itu dari golongan mereka. Nah, nanti kalau mereka tahu bahwa ternyata nabinya bukan berasal dari golongan mereka, bukan dari keturunan mereka, ya pasti mereka akan marah dan akan membuat celaka kepada anak-anak keponakan kamu ini, ya. Maka pulanglah, pulanglah. Ternyata Abu Thalib ini mengikuti nasihat dari Bahira, akhirnya bersegeralah Abu Thalib membawa Nabi Muhammad SAW kembali pulang ke Mekah, ya, tidak jadi berdagang. Summa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaqbilu fatratas syababi min umrihi. Fabada'a bisa'yi lirizqi waraha yashtaghilu bira'yil ghanam. Walaqad qala alaihi salatu wassalam an nafsihi fima ba'd kuntu ar'al ghanama ala qararit li ahli Makkah. Nah, setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau semakin tumbuh dewasa
sampai beliau di Mekah ini pun ya beliau mengasuh atau menggembala kambing-kambing penduduk Mekah ya, dengan imbalan beberapa perak dari uang yang tidak banyak ya. Memang diriwayatkan bahwa tidak ada nabi kecuali mereka sebelum menjadi nabi itu menggembala menggembala kambing. Nah, beliau di dalam hadis mengatakan, "Kuntu ar'al ghanam." Dulu saya itu pernah menggembala kambing dengan imbalan qororid, beberapa perak uang saja ya, li ahli Makkah, kambing-kambing milik penduduk penduduk Makkah. Fahafizahullahu ta'ala min kulli ma qad yanharifu ilaihi syubban min madhahiril lahwi wal abasi. Qala alaihi salatu wassalam fi maryawihi an nafsihi, ma hamamtu bi syai'in mimma kana fil jahiliyah ya'malunahu ghaira marratain. Kullu dhalika yahulullahu baini wa bainah. Summa ma hamamtu bihi hatta akramani Allahu birrisalah. Ya. Jadi Rasulullah SAW ketika kecil pun ya sudah terbiasa untuk bekerja. Ya, ketika berumur 12 tahun, 13 tahun, beliau menggembala kambing. Ya, beliau tidak mau bermalas-malasan, hanya mengandalkan uang atau mengandalkan belas kasihan dari pamannya. Walaupun beliau sangat dicintai oleh pamannya, namun beliau tidak bermalas-malasan, main-main saja bersama anak-anak yang sebaya dengan beliau. Beliau bekerja. Ketika berumur belasan tahun beliau bekerja yaitu menggembala kambing milik penduduk-penduduk Mekah dengan imbalan beberapa uang ya yang tidak banyak. Nah, kemudian Rasulullah pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ketika masih kecil, ya. Beliau bekerja sibuk sehingga beliau tidak ikut-ikutan melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dilakukan oleh anak-anak muda pada zaman itu, ya. Anak-anak muda penduduk Mekah pada zaman zaman itu. Walaupun sebenarnya ya beliau adalah manusia biasa yang ada rasa keinginan untuk melakukan hal-hal yang apa hal-hal yang biasa dilakukan oleh penduduk Mekah ya. Ada canda-canda atau ada apa ketika itu ada nyanyian-nyanyian, ada biduan-biduan ya malam-malam hari, dangdutan lah kalau zaman sekarang mungkin. Nah, pernah beliau ingin menonton ya, acara seperti itu yang biasa dilakukan oleh penduduk Mekah, namun Allah Subhanahu wa taala, menghalangi Nabi dari perbuatan tersebut dan Allah jadikan beliau tertidur ya sebelum, menghadiri acara tersebut. Ya, ma hamamtu bi syai'in mimma kanu fil jahiliyah ya'malunahu ghaira marratain. 2 kali pernah Rasulullah SAW ingin menghadiri sebuah, acara yang biasa dilakukan oleh penduduk jahiliyah, orang-orang jahiliyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala seolah-olah itu menghalangi diriku dari perbuatan tersebut. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi dari perbuatan tersebut sebelum beliau diangkat menjadi seorang rasul. Qultu lailatan lil ghulam alladhi yar'a ma'i bi'a'la Makkah. Beliau pernah suatu malam mengatakan kepada temannya yang sama-sama penggembala kambing ya. Beliau mengatakan lau absarta li ghanami hatta adkhula Makkata wa usmir biha kama yusmiru syabab ya. Faqala af'al ya af'al fa kharajtu hatta idza kuntu 'inda awwali darin bi Makkah sami'tu azfan faqultu ma hadha faqalu ursun fajalastu asma' fadaraballahu ala udhuni fanimtu fama ayqadhani illa haru syamsi. Suatu ketika beliau ingin menghadiri sebuah pesta atau sebuah nyanyian-nyanyian ya, sepertinya pernikahan ya. Kalau zaman dahulu zaman jahiliyah itu apa mereka juga ada pesta-pesta seperti itu.
yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dan tentu membuka aurat dan ya, ada nyanyi-nyanyian yang melalaikan. Nah, kemudian Nabi bilang kepada teman yang sama-sama mengembala, Bisa nggak, kamu jaga kambing-kambingku? Saya ingin menonton acara yang malam itu." "Silakan, kamu lakukan," kayak gitu. Nah, ketika beliau mau melakukan itu ternyata, beliau mendengar suara-suara itu, tiba-tiba tertidur, ya. Beliau duduk, kemudian tiba-tiba kok langsung sangat ngantuk sekali sampai beliau tertidur dan tidak jadi, hadir di acara tersebut. Sampai akhirnya pagi beliau tidak terbangunkan kecuali, dengan terik dengan panasnya matahari. Beliau bangun matahari sudah terbit. Fa'udtu ila sahibi fasa'alani fa'akhbartuhu summa qultu lahu lailatan ukhra misla dhalik wa dakhaltu Makkata fa asabani misla ma awwali lailatin summa ma hamamtu ba'dahu bisu'in. Kemudian beliau, balik lagi ke temannya tadi. Maaf ya artinya tadi malam saya tertidur sehingga saya tidak bisa hadir ya. Nah temannya ini, "Ya udah nggak apa-apa, nanti malam berikutnya ada lagi kok, ayo kita lihat lagi atau, kita tonton." Ternyata malam yang kedua pun atau, niat yang kedua pun sama, tidak jadi lagi karena Allah Subhanahu wa taala keburu menjadikan ya Nabi Muhammad SAW tertidur. Setelah 2 kali gagal Nabi Muhammad menghadiri acara seperti itu, maka beliau udahlah, beliau tidak mau, artinya udahlah, nggak akan menghadiri acara-acara seperti itulah lagi. Al-ibar wal i'dhar. Nah, dari kisah ini ya, inilah yang sangat penting yang bisa kita petik pelajaran ataupun hikmah yang bisa kita petik dari, kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pada pada marhalah atau pada fase sejarah ini ya. Nah, ini di yang jarang diterangkan atau dijelaskan pada kitab-kitab sejarah atau buku-buku sirah Nabi itu jarang sekali menjelaskan tentang kisah-kisahnya. Namun di dalam kitab ini sangat bagus, Syekh Muhammad Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullah menjelaskan apa sih pelajaran, ya, hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa atau kejadian-kejadian yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada fase fase kecil tadi. Al-ibar wal idhat, ya, pelajaran dan hikmah. Yadullu hadisu Bahira an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa hadisun rawahu amatul ulama is-sirah rawahu amatu ulama is-sirati wa ruwatuha wa akhrajahu Tirmidzi mutawwalan min hadis Abi Musa al-Asy'ari ala anna ahlal kitabi min yahudi wa nasara kana indahum ilmun bi bi'satin nabiyyi alaihi salatu wassalam wa ma'rifatun bi alamatihi wa dzalika biwasitati ma jaa'a fit Taurati wal Injil min khabari bi'satihi wa bayani dalailihi wa awsafihi wad dalailu ala dzalika katsiratun mustafidatun. Nah, kejadian atau, ketika Nabi Muhammad SAW bertemu dengan pendeta Bahira, ya, kisah tentang pertemuan Nabi dengan Bahira, kemudian, seluruh perkataan-perkataan, ya, yang dikatakan oleh Bahira, di mana Bahira kemudian menyuruh, pamannya untuk membawa Nabi pulang, ya. Ini semuanya dicatat oleh sejarah dengan sangat rapi, dengan sangat sangat jelas, sangat detail, ya, dan hadisnya pun hadis yang sahih, ya. Ini menunjukkan bahwa memang benar, menunjukkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar sudah tercatat di dalam Taurat dan Injil. Ya, dan buktinya pun sangat sangat banyak. Hadisnya pun sangat sangat banyak menjelaskan tentang,
tanda-tanda dan ciri-ciri nabi terakhir yang ada di dalam kitab Taurat dan Injil. Faminha ma rawahu ulama usirati min anna al-yahuda kanu yastaftihuna 'ala al-Aus wal Khazraj bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla mab'asihi, ya. Dan di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh para ulama-ulama sejarah Nabi, ya. Di antaranya mereka menjelaskan dahulu orang-orang Yahudi itu biasa untuk bertawassul kepada Allah, ya, dengan nabi akhir zaman. Mereka meminta kepada Allah, "Ya Allah, demi nabi yang akan Engkau utus di akhir zaman, tolonglah menangkan kami orang-orang Yahudi atas suku Aus dan Khazraj," ya. Jadi orang-orang Yahudi ini di Madinah banyak, cukup banyak. Nah, di sana mereka suka berperang dengan suku penduduk Madinah asli yaitu Aus dan Khazraj. Nah, mereka suka meminta kepada Allah, "Ya Allah, menangkanlah kami atas suku Aus dan Khazraj demi nabi akhir zaman ini," ya. Demi nabi akhir akhir zaman ini, yaitu Nabi Nabi Muhammad. Karena di dalam Taurat dan Injil mereka tertulis dengan jelas nabi akhir akhir zaman ini, ya. Inna nabiyyan sayub'atsu qariban wa sanattabi'uhu fanaqtulukum ma'ahu qatla 'adin wa iram. Bahkan orang-orang Yahudi pun mengatakan kepada suku Aus dan Khazraj, ya, dan mengancam kepada mereka, "Hei, orang-orang suku Aus dan Khazraj, awas kalian. Nanti akan datang masanya nabi akhir zaman yang akan berperang bersama kami, yang akan membunuh kalian semuanya, ya, yang akan menghabiskan kalian semuanya." Nah, ini perkataan mereka orang-orang Yahudi, ya, ketika Nabi SAW belum belum ada, belum diutus. Nah, orang-orang suku Aus dan Khazraj pun mendengar dengan jelas perkataan orang-orang ya Yahudi, ya, yang mendengar ancaman mereka. Walamma nakasu ahdahum anzalallahu fi dzalika qawlahu walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Dan ketika datang kepada mereka kitab dari sisi Allah yang membenarkan terhadap kitab mereka, Taurat dan Injil. Nah, ini. Jadi Al-Quran menjelaskan bahwa ketika Al-Quran datang, ketika Nabi Muhammad datang, ya, yang Al-Quran ini menjelaskan atau menguatkan isi dari Taurat dan Injil tentang ciri-ciri Nabi Muhammad SAW. Wa kanu min qablu yastaftihun. Dan bahkan dahulu mereka orang-orang Yahudi itu biasa meminta kemenangan kepada Allah atas musuh-musuh mereka dengan bertawasul dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, dengan nama Nabi akhir zaman ini, ya Allah, tolong menangkanlah kami atas orang-orang Aus dan Khazraj. Mereka biasa meminta kepada Allah atas nama Nabi tadi, yaitu Nabi Muhammad. Namun ketika Nabi Muhammad datang kepada mereka, mendakwahi mereka, falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Ternyata nabinya bukan berasal dari keturunan mereka, maka mereka mengingkari dan menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fala'natullahi 'alal kafirin. Maka laknat Allah atas orang-orang kafir. Nah, ini, ya, orang-orang Yahudi malah justru mengingkari dan paling terdepan yang memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa rawa al-Qurtubi wa ghairuhu annahu lamma nazala qaulullahi ta'ala alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Ya. Ketika turun ayat ini, ya, orang-orang yang kami beri Alkitab, yaitu ahli kitab, mereka itu sangat mengetahui Nabi Muhammad, ciri-cirinya.
sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Ya, anak-anak mereka sendiri pasti mereka sangat mengenalnya. Ketika hilang di pasar pasti tahu mana anak mereka yang mana ya, ciri-cirinya tahu. Nah, mereka lebih mengetahui kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, tapi mereka bahwa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa, mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka tahu. Sa'ala Umar, ketika ayat ini turun, Umar bin Khattab bertanya kepada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini dahulu seorang pendeta, kemudian masuk ke Islam. Waqad kana kitabiyan fa aslama. Ata'rifu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam kama ta'rifu ibnaka? Ya. Umar bin Khattab tanya kepada Abdullah bin Salam, benar nggak kamu tahu Nabi Muhammad sebagaimana kamu tahu anak kamu, anak laki-laki kamu? Faqala na'am wa aksar. Ya. Abdullah bin Salam ini bilang, iya jelas tentu. Bahkan kami lebih mengetahui Nabi Muhammad daripada anak-anak kami. Ba'asallahu aminahu fi samaihi ila aminihi fi ardih bina'tihi fa'araftuhu. Amma ibni fala adri malladhi qad kana min ummihi. Ya. Kami sudah tahu Nabi Muhammad dari mulai Nabi Muhammad sebelum diutus sampai diutus ke bumi ini dengan sifat dan ciri-cirinya dengan sangat sangat jelas. Adapun anak kami tidak tahu ya kecuali ketika sudah ada di bumi ini saja. Nah, ketika sudah dilahirkan oleh istri kami. Walaqad kana sababu islami Salman al-Farisi tatabbu'a khabarin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sifatihi minal Injil wa rahban wa ulama'il kitab. Nah, Salman Al-Farisi juga salah satu sahabat Nabi ya. Itu masuk Islam karena beliau mengikuti kabar-kabar yang diberikan oleh pendeta-pendeta Nasrani ya. Pendeta-pendeta Nasrani dahulu ketika kitabnya masih masih benar, masih belum dipalsukan, Salman Al-Farisi itu sering sering ya istilahnya ngaji lah kepada pendeta-pendeta Nasrani tentang nabi akhir zaman ini. Akhirnya Salman Al-Farisi yang terkenal itu suka mencari kebenaran sampai eh, pergi ke sana kemari untuk mencari kebenaran. Akhirnya Salman Al-Farisi mencari kebenaran tentang nabi akhir zaman ini dan beliau akhirnya mendapatkan kebenaran tersebut dan masuk ke dalam Islam. Padahal beliau orang Al-Faris, orang Persia. Wala yunafi hadha anna kasiran min ahli kitab yunkiruna hadha al-ilm wa anna al-anajil al-mutadawila khaliyatun anil isyara ila dhikri Nabi sallallahu alaihi wasallam. فمن المعلوم بالبداهة ما تقلب على هذه الكتب من أيدي التبديل والتغيير المتلاحقة وصدق الله إذ يقول في محكم تبيانه. Nah, namun ya jangan heran ya. Jangan heran ketika nanti orang-orang Yahudi itu akan mungkir ya. Mereka tidak akan menerima ya. Mereka pasti akan berbohong mengatakan bahwa wah, di Injil kami atau di Taurat kami nggak ada tuh ciri-ciri nabi akhir zaman. Itu udah biasa. Ya, mereka mengatakan seperti itu udah biasa. Memang sudah biasa berbohong. Kenapa? Karena kitab sucinya saja dirubah. Ya, kitab suci yang berasal dari Nabi Musa dan Nabi Isa itu saja dirubah, tidak sama. Ya, ada revisi-revisinya, revisi pertama, kedua, ketiga. Nah, itu sudah biasa mereka melakukan itu. Wa minhum ummiyun la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan di antara mereka itu banyak orang-orang yang buta huruf. Orang-orang Yahudi, Nasrani banyak yang buta huruf. La ya'lamunal kitaba illa amani. Mereka tidak mengetahui kitab suci mereka kecuali hanya tebak-tebakan saja, hanya menerka-nerka saja, hanya berangan-angan saja. Wa inhum illa yadhunnun. Mereka tidak lain adalah hanya mengira-ngira saja. Jadi tidak sampai ke derajat yakin ya ketika memahami kitab suci mereka. Fawailun lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim. Ya, celakalah bagi mereka yang menuliskan sendiri kitab-kitab mereka dengan tangan-tangan mereka dan memalsukannya.
summa yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi samanan qalila. Kemudian mereka mengatakan ini nih dari Allah nih, ini asli nih, kitab Taurat Injil asli nih. Ya, celakalah bagi mereka yang melakukan seperti itu, fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Bahkan di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan wailun berkali-kali ya. Sampai 3 kali Allah menyebutkan celaka untuk mereka karena mereka menulis kitab suci dengan tangan mereka dan memalsukannya, dan celakalah bagi mereka atas apa yang mereka perbuat. Amma iqbaluhu ala ra'yil ghanam. Nah, ini berkaitan dengan kabar kebenaran Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam Taurat dan Injil. Nah, ini jadi hikmah yang pertama yang bisa kita ambil bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam kebenarannya itu tidak hanya di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis ya, tetapi memang benar kebenaran Nabi Shallallahu alaihi wasallam ada di dalam kitab-kitab suci umat Yahudi dan juga umat Nasrani, dan hadis-hadisnya sangat banyak, tidak bisa dipungkiri oleh siapapun, bahkan mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak bisa memungkiri karena dalilnya sudah sangat sangat banyak dan sangat jelas. Nah, kemudian yang kedua, hikmah tentang Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menggembala kambing. Amma iqbaluhu ala ra'yil ghanam liqasdi iktisabil qut wa rizq fa fihi salasu dalail hamma. Ada 3 hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam menggembala kambing. Al-ula al-dzauqu ar-rafi' wal ihsas ad-daqiq alladzani jammalallahu ta'ala bihima nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana ammuhu yahutuhu bil inayati tamah wa kana lahu fil hanuwi wasyafaqati kal abi asyafuq walakinnahu sallallahu alaihi wasallam in anasa fi nafsihi al qudrata 'ala al kasbi hatta aqbala yaktasib ويجتهد جهده لرفع بعد ما يمكن رفعه من مؤونة الإنفاق عن عمه وربما كانت الفائدة التي يجنيها من وراء عمله الذي اختاره الله تعالى له فائدة قليلة غير ذات أهمية بالنسبة لعمه أبي طالب، ولكنه على كل تعبير أخلاقي رفيع عن الشكر وبذل للوسع وشهامة في الطبع وبر في المعاملة. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menggembala kambing ini menunjukkan akan perasaan Nabi yang sangat tinggi ya. Sensitif Nabi yang sangat sangat tinggi. Orang itu sensitif, maksudnya sensitif dalam hal kebaikan ya, dan beliau itu sangat peduli ya. Kenapa? Nabi Shallallahu alaihi wasallam walaupun sangat dicintai sama pamannya, ya sangat disayangi oleh pamannya. Mungkin saja Nabi Shallallahu alaihi wasallam tanpa bekerja pun, tanpa menggembala kambing pun, pamannya tidak akan marah. Ya, pamannya tetap menyayangi kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi sadar, ya, Nabi itu sadar, Nabi itu bukan anaknya Abu Thalib. Ya, Abu Thalib itu hanya pamannya saja. Makanya beliau sadar diri, kemudian beliau bekerja menggembala kambing setidaknya bisa mengurangi, biaya hidup dari beliau. Ya walaupun imbalannya hanya seberapa, tapi itu menunjukkan usaha, ya menunjukkan, jerih payahnya Nabi, menunjukkan, bahwa Nabi SAW sangat peduli kepada pamannya, ingin meringankan beban yang ditanggung oleh pamannya Abu Thalib. Ini yang pertama. Hasaniyatu وتتعلق ببيان نوع الحياة التي يرتضيها الله تعالى لعباده الصالحين في دار الدنيا. لقد كان سهلا على القدرة الإلهية أن تهيئ للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في صدر حياته من أسباب الرفاهية ووسائل العيش ما يغنيه عن الكدح ورعاية الأغنام سعيا وراء القوت. Nah, yang kedua ini berkaitan dengan kehidupan Nabi yang tidak dalam kondisi mewah ya. Sangat memungkinkan sekali ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi dari mulai kecilnya dalam kehidupan kaya dan mewah. Sangat mudah sekali ya. Allah kun
Fayakun, ketika Allah sudah kun, langsung fayakun ya. Tetapi Allah tidak menjadikan itu. Allah tidak jadikan Nabi hidup dalam kemewahan, hidup dalam kekayaan, dalam kemudahan segala hal. Ya, padahal Allah sangat berkuasa untuk melakukan itu. Justru malah Allah jadikan Nabi dalam kehidupan yang sangat sederhana, bahkan Allah jadikan Nabi bekerja, menggembala kambing. Apa tujuannya? Walakin al-hikmatul ilahiyah taqtadi minna an na'lama anna khaira malil insan maktasabahu bikadhin biyaminihi wa liqayma yuqaddimuhu minal khidmah limujtama'ihi wa bani jinsihi. Wa syarrul mal ma asabahu al-insan wa huwa mustalqin ala dhahrihi duna an yara ayya ta'abin fi sabilihi wa duna an yabdhula ayya faidatin lil mujtama' fi muqabilihi. Eee, ini akan mengajarkan kepada kita, Nabi SAW bekerja ketika masih kecil, tidak mengandalkan pamannya saja, itu mengajarkan kepada kita bahwa sebaik-baiknya harta, sebaik-baiknya makanan yang kita makan adalah harta dan makanan yang diperoleh oleh kita sendiri, yang diperoleh dari hasil keringat kita sendiri, ya. Bukan yang berasal dari meminta-minta, bukan yang berasal dari menunggu dari pemberian orang lain. Kita hanya terlentang atau hanya uncang-uncang kaki di rumah, kemudian uang akan datang, makanan akan datang sendiri, bukan yang seperti itu, ya. Bukan malah kita menjadi pengangguran, kemudian kita nunggu orang memberi kepada kita. Nah, bukan ini yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua. Yang ketiga, inna sahiba ayyi da'watin lan taquma li da'watihi ayyu qimatin fin nas idza ma kana kasbuhu wa rizquhu min wara'i da'watihi aw ala asasin min ataya an-nas wa sadaqatihim wa li hadza faqad kana sahibu da'wa li salamih ahra nas kulluhum bi an ya'tamida fi ma'ishatihi ala juhdihi syakhsi aw mawridin syarifin la istijda'a fihi hatta la takuna alaihi li ahadin minan nas minnatun aw faddun fi dunyahu fayu'awwiquhu dzalika an yasda'a bi kalimatil haqqi fi wajhihi ghairu mubalin bil mawqi' alladhi qad taqa'u min jinsihi. Nah, ini juga sama. Nabi Shallallahu alaihi wasallam nanti kelak akan menjadi seorang seorang dai, seorang yang akan mengajak manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau pun tidak ingin menjadi orang yang ya, orang yang meminta-minta kepada orang lain, mengandalkan kepada orang lain. Sehingga apa? Orang lain merasa berjasa kepada Nabi. Sehingga ketika Nabi SAW berdakwah kepada mereka, mungkin nanti ada perasaan tidak enak. Wah, ini ketika saya kecil, ini sudah membiayai saya, sudah membantu saya, sudah berjasa kepada saya. Sehingga ketika didakwah ada perasaan tidak enak, ya, perasaan, tidak enak untuk mendakwahi orang-orang yang pernah berjasa kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bekerja. Wa hadzal ma'na wa in lam yakun qad khatara fi bali Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadhil fatrah, id innahu lam yakun ya'lam bima sayuwakkalu ilaihi min sya'ni da'wah war risalah al-ilahiyyah, ghaira anna hadzal manhaj alladhi hayya'ahu Allah ta'ala lahu yantawi ala hadhil hikmah ويوضح أن الله تعالى قد أراد أن لا يكون في شيء من حياة الرسول قبل البعثة ما يعرقل سبيل دعوته أو يؤثر عليها أي تأثير سلبي فيما بعد البعثة. Nah, hal yang seperti ini mungkin tidak terfikirkan kepada Nabi nanti ke depannya, bahwa Nabi SAW ya ketika kecil beliau tidak mengandalkan kepada orang lain. Ya, beliau bekerja, beliau, menggembala kambing. Nah, tidak mungkin Nabi SAW tidak berpikir nanti ke depannya akan menjadi seorang nabi. Tapi beliau lakukan seperti itu karena memang ya fitrahnya yang sangat mulia untuk bekerja, untuk menggembala menggembala kambing. Ya, tidak ada tuju, "Oh, nanti saya akan menjadi seorang dai, maka saya harus tidak bersandar kepada orang lain." Tidak, karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan Nabi untuk melakukan, hal-hal yang nanti ke depannya tidak akan mengganggu jalan dakwahnya Nabi Shallallahu alaihi
wasallam. Jadi tidak dibuat-buat sendiri oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Wa fima qassahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nafsihi min khabari hifdzillahi iyyahu min kulli su'in mundu sigharihi wa sadri syubbanihi syababihi ma yuwaddihu lana haqiqatain kullun minhuma ala janibin kabirin minal ahammiyah. Nah, kemudian yang kedua, ya. Yang kedua, berkaitan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijaga oleh Allah ketika masih kecil dari perbuatan-perbuatan jahiliyah. Ya, ini juga mengandung beberapa hik- hikmah yang sangat penting. Apa hikmah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari perbuatan-perbuatan jahiliyah? Al-ula, yang pertama, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana mutamatti'an bi khasa'isil basyariyati kulliha. Wa kana yajidu fi nafsihi ma yajiduhu kullu syabin min mukhtalafi al-muyulat al-fitriyah allati iqtadat hikmatullah an yujbilan nas 'alaiha. Wa kana yuhissu bima'na samri wal lahwi wa yash'uru bima fi dhalika min mut'ah wa tuhadditsuhu nafsuhu law tamatta'a bi syai'in min dzalik kama yatamatta'ul akharun. Nabi Shallallahu alaihi wasallam walaupun seorang nabi namun beliau adalah manusia biasa. Beliau juga merasakan apa yang dirasakan oleh anak-anak muda ketika itu, apa yang dirasakan oleh manusia, ya. Nabi juga ingin untuk mendengar ya lagu-lagu pesta-pesta ya dangdut-dangdut ketika itu ya. Seperti halnya pemuda-pemuda ketika itu ingin ada perasaan seperti itu karena memang manusia manusia biasa ya. Maka eh, ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendapatkan penjagaan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun beliau dipilih oleh Allah sebagai nabi, namun sifat kebasyariahan Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga masih ada. Sebagaimana Nabi sebagaimana anak-anak muda ketika itu suka untuk melakukan untuk mengikuti acara-acara seperti tadi, ya, Nabi juga Shallallahu alaihi wasallam ada perasaan ingin seperti itu. Namun Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau ya sehingga beliau tertidur sehingga beliau dua kali tidak bisa atau gagal melakukan atau menghadiri acara seperti itu dan setelah itu beliau udahlah sepertinya memang tidak baik sehingga beliau tidak melakukan sama sekali. Asaniyatu yang kedua, annallahu azza wa jalla qad asamahu ma'a dzalika an jami'i madhahiril inhiraf wa an kulli ma la yattafiqu ma'a muqtadayati da'wati allati hayyahu Allahu laha fa huwa hatta indama la yajidu ladaihi al-wahyi aw asy-syari'ah allati ta'simuhu min al-istijabah li katsirin min ar-raghaib an-nafsi yajidu 'asiman akhara khafiyan yahulu bainahu wa baina ma qad tatatalla'u ilaihi nafsuhu mimma la yaliqu biman hayya'athul aqdar litatmim makarimil akhlaq wa irsai syariatil Islam. Ya, jadi walaupun ketika itu Nabi belum diangkat menjadi nabi, Nabi belum mendapatkan wahyu, belum mendapatkan syariat, ya, belum mendapatkan pengetahuan bahwa hal itu tidak boleh, hal itu tidak baik untuk diri Nabi. Tetapi ya Allah Subhanahu wa taala seolah-olah menjaga dan memang menjaga Nabi Shallallahu alaihi wasallam tanpa harus diturunkan wahyu kepada Nabi ketika itu Allah Subhanahu wa taala menjaga ya darinya agar menghindari perbuatan-perbuatan seperti itu. Nah, begitupun kita. Terkadang kita itu ketika mau bermaksiat itu ada aja halangannya, ya. Ada aja ada rintangannya atau ada sesuatu yang aduh menjadikan kita nggak jadi melakukan itu. Nah, bergembiralah ketika kita itu nggak jadi melakukan itu. Kenapa? Karena bisa jadi itu adalah perlindungan Allah kepada kita, ya. Perlindungan Allah kepada kita dan tidak mustahil Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seperti itu, menjaga hambanya dari perbuatan maksiat. Allah sayang kepada kita sehingga Allah menjaga kita dari kita mau mencoba-coba berbuat maksiat kemudian Allah
jaga dengan, mungkin kita mau buat maksiat atau apa, kemudian tiba-tiba kita kita sakit atau kita, ada apa, ketika kita tertidur atau kita apalah, ada halangan-halangan yang menjadikan kita tidak jadi melakukan itu. Wa fi ijtima'i hatainil haqiqatain ladaihi sallallahu alaihi wasallam dalilun wadihun ala anna sammata inayatun ilahiyatun khassah tusayyiruhu wa ta'khudhu biyadihi biduni wasatatil asbabil ma'rufati kawasaili tarbiyati wa tawjih, ya. Nah, kedua peristiwa tadi atau, hal tadi menjadikan kita sadar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari mulai kecilnya dalam perlindungan dan dalam pengawasan dan dalam penjagaan Allah secara khusus. Walaupun ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mendapatkan pengetahuan tentang hal itu. Ini baik, ini buruk. Belum Allah kasih wahyu kepada beliau, belum Allah turunkan Al-Quran kepada beliau. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga beliau sehingga menurunkan hal-hal yang menjadi penghalang antara Nabi dan perbuatan-perbuatan tersebut. Wa man dzalladzi yuwajjihuhu fi tariqi hadhil ismah wa kullul ladzina haulahu min ahlihi alladzina haulahu min ahlihi wa bani qaumihi wa jiranihi ghuraba'u an hadzal tariq daluna an hadhil wijhah, ya. Padahal ketika itu orang-orang di zaman itu bahkan keluarga Nabi biasa melakukan seperti itu, ya. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjaga, ya, terjaga dari perbuatan tersebut. La jarama idzan anna hadhil inayah al-ilahiyah al-khassa allati ja'alat li syababin nabiy sallallahu alaihi wasallam tariqan daqiqan minan nur yamkhuru ubaba dhulamil jahiliyah min a'zamil ayat الدال على معنى النبوة التي خلقه الله تعالى لها وهيأه لحمل أعبائه وعلى أن معنى النبوة هو الأساس في تكوين شخصيته واتجاهاته النفسية والفكرية والسلوكية في الحياة، ya. Jadi tidak diragukan lagi bahwa perlindungan khusus dari Allah Subhanahu wa taala inilah yang menjadikan Nabi Shallallahu alaihi wasallam terjaga dari perbuatan-perbuatan jahiliyah yang biasa dilakukan oleh orang-orang di zaman zaman tersebut, dan ini menjadi bukti yang sangat besar bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam sudah disiapkan oleh Allah kelak ketika beliau menginjak usia dewasa, menginjak usia 40 tahun, kelak beliau akan diangkat menjadi seorang seorang rasul. Wa kana minal yasiri an yuladal habibu al-a'zam sallallahu alaihi wasallam wa qad intaza'at min nafsihi kullu hadhihi dawafi' al-ghariziyah ila tamattu bisyahawati wal ahwa fala yajidu fi nafsihi ma yadfa'uhu aslan ila tarki aghnamihi amanatan 'inda zamilihi liyahbita ila buyuti wa kata fayabhasu bainaha an qaumin yusmiruna aw yalhuna wa yamrahun ghairu anna dzalika la yadullu hina dzak ala aksari min syududin fi tarkibihi nafsani wa hiya zahiratun yujadu laha namadhiju fi kulli qaumin wa asrin. Ya, bisa saja ketika itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan nabi itu dicabut rasa keinginan-keinginan, sebagai seorang manusia. Ya, bisa saja ketika itu Allah jadikan nabi tidak memiliki keinginan-keinginan untuk berbuat seperti itu sebagaimana orang-orang pada zaman nabi. Bisa saja Allah melakukan seperti itu. Tapi tidak, Allah tidak jadikan seperti itu, ya. Kalau Allah jadikan seperti itu mungkin akan menjadikan orang-orang, "Ah, pantas saja dia nabi, wong, nafsunya sudah dicabut, keinginan-keinginan seperti sudah dicabut, pantas saja nabi lurus aja." Mungkin nanti orang akan mengatakan seperti itu. Dan ini mungkin bisa dikatakan penyimpangan mental seseorang, ya, di mana dia tidak suka, ya, ada sebagian orang yang tidak suka dengan laki-laki, tidak suka dengan perempuan, sukanya malah dengan laki-laki atau sebaliknya, ya. Atau memang dia tidak suka dengan, perbuatan-perbuatan seperti itu karena memang, eee, psikolognya seperti itu, psikologisnya seperti itu. Nah, tidak. Nabi
sama seperti pemuda-pemuda di zamannya yang sebaya dengannya. Ada perasaan ingin melakukan seperti itu, tapi apa? Allah jaga, gitu ya. Allah jaga agar tidak melakukan seperti seperti itu. Nah, begitupun kita sebagai seorang manusia, Allah berikan nafsu, Allah berikan syahwat, Allah berikan keinginan-keinginan untuk melakukan maksiat, untuk melakukan memuaskan keinginan kita, itu bukan untuk selalu kita turuti, bukan untuk selalu kita ikuti. Nah nah, Allah berikan keinginan seperti itu tujuannya adalah agar kita tidak melakukan itu, kita bisa menahan, dan ketika kita bisa menahan, disitulah Allah Subhanahu wa taala akan me me memberikan, memberikan penghormatan atau memberikan, eee, apa namanya, penghargaan kepada kita. Kalau kita tidak melakukan perbuatan seperti itu karena memang kita tidak ada rasa untuk seperti itu, ya itu biasa saja. Malaikat tidak bermaksiat, tidak, mohon maaf, berzina atau mencuri atau berbuat dosa, ya karena memang sudah tabiatnya seperti itu, ya, sudah tabiatnya seperti seperti itu. Makanya manusia bisa melebihi derajat malaikat ketika manusia bisa menahan hawa hawa nafsunya, menahan keinginan-keinginannya. Ya, dia lebih mengutamakan untuk, apa namanya, bersama Allah, mengutamakan untuk beribadah kepada Allah. Padahal bisa saja melakukan ini, melakukan itu, pelanggaran-pelanggaran ini itu, tetapi dia lebih cenderung kepada Allah, maka oleh karena itulah Allah angkat derajat manusia bisa melebihi derajatnya malaikat. Karena manusia ada ujian, ada pengorbanan. Begitupun manusia bisa lebih rendah daripada iblis, bisa lebih rendah daripada syaitan. Ketika manusia sudah diberikan kesempatan di dunia ini, sudah diberikan, petunjuk-petunjuk, berikan nikmat, fasilitas, semuanya agar dia bisa memilih, tetapi dia malah mengikuti semua hawa nafsunya, maka dia bisa serendah-rendahnya, melebihi rendahnya melebihi rendahnya setan dan iblis. Wa idza laysa sammata ma yadullu 'ala al-inayah al-khafiyyah allati tasrifuhu 'amma la yaliq. رغم وجود الدوافع الغريزية نحوه وإنما اقتضت حكمة الله عز وجل أن يبتدي للناس من هذه العناية الإلهية بالرسول الكريم ما يسهل عليه أسباب الإيمان برسالته ويبعد عن أفكارهم عوامل الريب في صدقه. Oke. Nah, jadi intinya hikmah yang bisa kita ambil pada fase ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh penduduk Makkah jahiliyah ketika itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang benar-benar dijaga oleh Allah. Nabi meninggalkan perbuatan-perbuatan jahiliyah itu bukan karena Nabi memiliki penyimpangan, mohon maaf, penyimpangan seks atau penyimpangan, apa, psikologis manusia, tidak. Nabi sama seperti manusia biasa, punya rasa, punya ingin, mohon maaf, punya syahwat untuk melakukan ini itu, ya. Nah, tetapi apa? Perlindungan Allah lah di situ. Makanya di sini kita pun bisa mengambil pelajaran bahwa kita sebagai seorang manusia yang lemah pun, ya, jangan pernah lupa untuk meminta perlindungan kepada Allah. Meminta agar Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita dari apa? Dari godaan-godaan setan, dari apa namanya? Bisikan-bisikan setan untuk melakukan maksiat-maksiat tersebut. Walaupun ya kita sebagai manusia tidak akan lepas dari keinginan-keinginan tersebut. Syahwat, nafsu tidak bisa dicabut, ya, tidak bisa dicabut, tetap ada pada diri kita. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengontrol syahwat tersebut. Bagaimana kita memanagenya agar digunakan pada seperti yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Bapak Ibu, semuanya demikian yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan fikih sirah nabawiyah. Jadi kita belajar sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan
belajar mengambil pelajaran atau hikmah yang dipetik dari kisah atau kejadian yang dilalui oleh baginda agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang baik dari kisah-kisah beliau dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, ya, saya serahkan kepada ada Mamang di sini. Silakan Mamang. Ya, silakan bagi yang mau bertanya. Boleh ditulis juga boleh. Dari Ibu Nurul Arifah, apakah pendeta Bukhara tadi yang mempercayai akan tanda kerasulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya ia memutuskan untuk masuk Islam karena sependek buku Sirah Nabawiyah yang pernah saya baca belum pernah dijelaskan secara detail dari kelanjutan kisah pendeta Bukhara setelah ia mengetahui akan kerasulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila ingin meneladani suri tauladan Nabi, oke, pertanyaan pertama dulu ya. Memang ya kemungkinan pendeta Bukhara itu sudah meninggal dahulu sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul. Ya, sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul. Ya, dan kemungkinan juga kalau memang pendeta Bukhara ini masih mengikuti ajaran Nabi Isa yang lurus, yang benar, ya bisa jadi dia termasuk orang yang beriman, ya. Termasuk orang yang masuk ke dalam surga sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sobiin, ya, penyembah penyembah bintang-bintang yang di langit. Kalau mereka mau beriman kepada Allah dan beriman kepada Allah dan hari akhir, wa amila solihan dan beramal soleh, falahum ajruhum inda rabbihim. Maka mereka mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya kalau orang-orang Yahudi, orang-orang yang Nasrani, mereka masih berpegang dengan ajaran yang murni, yang original berasal dari nabi-nabi mereka, ya, kemudian tidak menyimpangkan ke ajaran yang lain, maka mereka, ya, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, maka mereka dalam agama yang benar. Namun ketika Nabi SAW sudah diutus, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu harus mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena syariat Nabi Muhammad mengganti syariat-syariat sebelumnya. Bahkan nanti Nabi Isa alaihissalam ketika turun ke bumi ini, ya, Nabi Isa alaihissalam akan mengikuti syariatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak kemudian Nabi Isa membuat syariat sendiri atau mengikuti syariat yang dahulu beliau dapatkan dari Allah. Tidak, tetapi Nabi Isa alaihissalam akan mengikut kepada syariatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jadi zaman sekarang tidak ada agama yang bisa diikuti kecuali agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah agama Islam. Apabila ingin meneladani suri tauladan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana cara kita agar bisa memberikan pendidikan kepada keluarga kita sendiri, terutama khususnya pada generasi muda dengan kehidupannya saat ini yang sudah terkontaminasi dengan banyak pergaulan, agar mereka bisa menerik uswah hasanah beliau. Para ulama mengatakan, al-bayan qoblal amri. Al-bayan qoblal amri. Wa ta'lim qabla at-taklif. At-ta'lim qabla at-taklif. Kalau kita ingin memerintah anak-anak kita atau kita ingin memerintah murid-murid kita atau memerintah siswa-siswa kita, maka harus difahamkan dulu, harus dijelaskan dulu, ya.
Nah, ketika kita ingin memerintah anak kita, "Ayo nak, ikuti suri tauladan Nabi. Nabi seperti ini, Nabi seperti itu. Ayo nak, jangan lakukan itu, karena tidak sesuai dengan teladan Nabi." Maka yang pertama yang harus ditanamkan adalah pengetahuan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanamkan rasa cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana? Dengan mengenalkan pribadi Nabi yang sangat mulia, pribadi Nabi yang sangat sayang, pribadi Nabi yang sangat santun, ya. Tanamkan sejarah Nabi dari mulai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, kemudian masa kecil, masa muda, masa tua sampai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Nah, kalau ketika kita sudah menjelaskan, menerangkan hal itu semuanya, maka baru setelah itu kita menerapkan, setelah itu kita memberikan perintah-perintah kepada anak kita. "Nak, ayo sholat, nak, ayo puasa, nak." Seperti itu. Jadi kaidahnya apa? Kalau kita ingin menyuruh seseorang, maka kasih penjelasan dulu, kasih pengertian terlebih dahulu. Ketika mereka sudah mengerti, sudah jelas, ya kalau melakukan ini maka akibatnya seperti ini, kalau meninggalkan ini maka akibatnya seperti ini. Nah, setelah mereka sudah paham, baru kemudian mereka diwajibkan untuk ini, diperintahkan untuk ini, seperti itu. Sebagaimana Al-Quran mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Dan kami Allah tidak akan mengazab terhadap satu kaum, satu masyarakat, satu orang kecuali Allah sudah mengutus rasul kepada mereka. Kecuali Allah sudah menjelaskan kepada mereka. Jelaskan tentang risalah Islam, jelaskan tentang agama Islam, tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang kiamat, tentang surga, neraka. Ketika mereka sudah jelas, terang, tinggal mereka diajak untuk beriman. Ketika mereka sudah jelas terang kemudian menolak beriman, oh berarti Allah Subhanahu wa taala boleh mengazab mereka. Tetapi kalau mereka belum tahu sama sekali, tiba-tiba kemudian mereka harus beriman. Ayo, kamu beriman. Kenapa harus beriman? Tidak dijelaskan alasannya. Makanya seperti itu. Terkadang anak kecil itu, ya, itu mereka itu melanggar, mereka itu tidak mau melakukan perintah kita karena tidak tahu alasannya. Ya, tidak tahu alasannya. Orang tua kadang egois. Udah pokoknya kamu harus sholat, pokoknya kamu harus ngaji, pokoknya kamu pokoknya itulah yang menjadikan anak terkadang malah apa namanya membantah kepada orang tua. Nah, anak kecil terkadang itu butuh alasan. Kenapa harus sholat? Kenapa harus harus mandi? Kenapa harus harus ngaji? Kenapa harus mungkin bisa dijelaskan dengan bahasa yang sederhana kepada anak, alasan kenapa mereka harus melakukan ini dan itu, kenapa harus meninggalkan ini dan itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu Ibu Hilda. Berikutnya dari Pak Dedi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah tidak mengapa bila kita menjalankan suatu sunnah dan meninggalkan sunnah yang lainnya seperti puasa sunnah dan infak sodako? Ya, sunnah yang begitu banyak. Sunnah itu sangat banyak sekali, Pak. Sunnah itu mungkin bisa ribuan ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sunnah-sunnah tersebut. Nah, kenapa Allah jadikan sunnah? Sunnah itu kan ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Sesuatu yang jika dilakukan maka kita mendapatkan mendapatkan pahala. Tapi kalau kita tinggalkan, kita tidak berdosa. Ya, artinya kalau kita sanggup untuk melakukannya, ya sudah lakukan. Ketika kita tidak sanggup untuk melakukannya, ya tidak apa-apa gitu. Makanya agama itu yusrun. Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ini itu mudah, ya. Makanya kewajiban-kewajiban itu jauh lebih sedikit daripada sunnah-sunnah. Sunnah-sunnah Allah jadikan banyak sekali. Tetapi kewajiban Allah jadikan terbatas. Ya paling sholat. Sholat 5 waktu saja.
Ya, dahulu mau 50 waktu, tapi Allah tahu bahwa Nabi Muhammad tahu bahwa umatnya itu tidak sanggup. Akhirnya dijadikan 5 waktu saja. Infak, infak yang wajib cuma satu, yaitu zakat ya. Zakat ya, atau sedekah yang wajib cuma satu, yaitu zakat. Nah, jadi sedekah yang sunnah itu tidak wajib. Karena kalau semua orang diwajibkan untuk berzakat ya, untuk berinfak. Nah, ini memberatkan karena tidak semua orang diberikan anugerah yang sama oleh Allah, seperti itu. Kemudian yang wajib zakat pun yang sudah mencapai nisabnya saja. Puasa pun tidak sepanjang tahun. Yang diwajibkan hanya 30 hari dari 365 hari. Ya, tidak sepanjang tahun. Sepanjang tahun kita wajib puasa tidak, tapi 30 atau 1 bulan saja. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kewajiban-kewajiban yang sangat banyak, itu tidak lain adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Ya. Allah tahu kita itu punya kesibukan ini, kesibukan itu. Allah tahu kita itu punya kerjaan ini, kerjaan itu. Allah tahu semuanya. Silakan kalian cari rizki di muka bumi ini, tetapi ingat kewajiban utamanya adalah kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Kalau kita ingin menambah pahala kita setelah kita melakukan kewajiban, maka tambahlah dengan kesunahan-kesunahan. Dan kesunahan-kesunahan tersebut pun tidak harus semuanya dilakukan. Kesunahan yang bisa kita lakukan saja. Kita bisanya seumpama berinfak, ya sudah berinfak. Mungkin puasa berat gitu ya. Atau kita bisanya puasa saja, infak berat ya. Sebagian orang mungkin rizkinya kurang sehingga bisanya puasa, ya udah puasa saja. Sebagian orang mungkin rezekinya banyak tapi kalau puasa tidak kuat, bentar-bentar lapar, ya udah infak ya. Atau sebagian orang bisanya membaca Al-Qur'an, ya sudah seperti itu. Semua insya Allah dalam kondisi baik selagi dia tidak apa namanya melakukan larangan-larangan Allah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Izin bertanya Ustaz. Ya, siapa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, afwan, terkait tadi potensi nafsu Mhm. dalam diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi disebutkan Nabi sempat ada keinginan untuk pergi bersama teman-temannya ke tempat hiburan. Namun pada akhirnya Allah jaga karena Nabi itu maksum. Ini Ustaz, terkait rasa penasaran saya, gitu, takut pemahaman saya ini salah. Bagaimana dengan dalam kisah Nabiullah Adam alaihissalam yang memperoleh bisikan dari iblis gitu untuk memakan buah khuldi. Apakah itu termasuk memperturutkan hawa nafsu, Ustaz? Dan tadi terkait sifat Nabi yang maksum tadi, Ustaz. Kenapa Allah itu tidak menjaga Nabi Adam, Ustaz, Mhm. daripada memakan buah khuldi itu? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan bagus dari Bapak Ade Sukron. Di mana ini Bapak Ade Sukron? Di Depok, Ustaz. Oh, Depok. Ya. Nah, Nabi Adam alaihi salam dan nabi-nabi yang lainnya itu maksum. Semuanya terjaga dari dosa. Nah, kenapa Nabi Adam alaihi salam melanggar perintah Allah yaitu memakan buah buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, eee, Nabi Adam alaihi salam ketika memakan buah itu dalam kondisi lupa ya, dalam kondisi lupa. Nah, seseorang kalau melakukan maksiat dalam kondisi lupa, maka dia tidak dihukumi berdosa ya. Seperti kita puasa kemudian lupa makan, maka kita tidak berdosa. Kita tidak batal puasanya. Nah, innama saqahullah wa at'amah. Ya, sesungguhnya Allah sedang memberikan dia rizki, makanan dan minuman. Ya sudah.
bersyukur saja gitu. Nah, jadi ketika itu Nabi Adam dan Hawa dalam kondisi lupa, maka ketika beliau melakukan larangan tersebut tidak bisa dikatakan beliau itu bermaksiat atau berdosa. Nah, adapun kenapa Allah tidak menjaganya sehingga Nabi Adam kemudian tidak melakukan hal tersebut, itu ada hikmah-hikmah ilahiyah. Ya, ada hikmah-hikmah Allah, ya. Ada rahasia Allah kenapa Allah jadikan skenarionya, kisahnya seperti itu, ya. Mungkin di antaranya karena memang, kita nanti akan diturunkan di bumi dan kita akan berkembang biak di bumi dan kemudian nanti kita akan mengalami kehidupan yang sekarang ini, seperti itu. Nah, kemudian kenapa di dalam beberapa ayat dijelaskan bahwa Nabi Adam alaihi salam bertobat kepada Allah, meminta maaf, meminta ampun kepada Allah. Padahal kalau memang Nabi Adam alaihi salam tidak berdosa, tidak berbuat maksiat, ngapain beristighfar, ngapain bertobat. Nah, para ulama mengatakan bahwa eh, hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Ya, hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Jadi karena saking sudah tingginya derajat Nabi Adam alaihi salam, sehingga menganggap sesuatu yang bukan dosa seolah-olah perbuatan dosa, gitu. Ya. Contohnya seperti ini. Ada orang yang kalau bangun pagi, bangun teng ketika azan subuh, dia merasa berdosa sedosa-dosanya. Kenapa? Karena dia terlewatkan qiyamul lail. Karena dia terlewatkan sholat tahajud, sholat malam. Ya, padahal sholat tahajud, sholat malam adalah sunnah. Tetapi karena ya derajatnya sudah sangat dekat kepada Allah, sudah terbiasa sholat tahajud, sehingga merasa ketika meninggalkan sunnah seolah-olah dia berdosa. Seperti itu. Seolah-olah dia telah melakukan sebuah maksiat besar. Sehingga dia bertobat kepada Allah. Ya Allah, apa yang saya lakukan, maafkan ya Allah, saya tertidur sampai tidak melakukan sholat tahajud. Ya. Dia menganggapnya sebagai sebuah dosa sehingga dia meminta maaf kepada Allah. Begitupun yang dialami oleh Nabi Adam alaihi salam. Gitu. Padahal bukan sebuah dosa kan, tapi karena derajat beliau yang sudah sangat dekat kepada Allah sehingga menganggap itu sebagai sebuah dosa seperti itu. Ada sebagian orang yang wah sudah bisa bangun ketika adzan subuh saja udah senang banget. Karena apa? Karena biasanya bangunnya menjelang matahari terbit, ya. 5 menit menjelang matahari terbit baru bangun, baru sholat, ya. Sehingga ketika dia bangun ketika adzan subuh, wah merasa dia sudah, wah ini orang yang saya tuh orang yang paling rajin sholat subuh nih. Nah, seperti itu, kadang seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira itu Pak Ade ya. Ya, jazakallah khair Ustaz. Ya, sama-sama. Salam Ustadz, apakah ini ada satu lagi ya? Pak Dedi, satu lagi apakah mungkin amalan wajib kita tidak terima, tetapi amalan sunnah kita terima? Maksudnya diterima gitu atau gimana, Pak? Kita tidak diterima Allah maksudnya ya, Pak Dedi? Iya Pak, Ustaz, diterima. Maksudnya kita sholat wajib nggak diterima sama Allah. Oh, sama Allah. Iya bisa. Bisa. Allah bisa saja menerima amalan sunnah kita, tetapi tidak menerima amalan wajib kita bisa saja, tetapi merugi. Ya. Karena ya, kata Al-Imam Al-Ghazali, al-wajibat ra'sul mal. Ya, au kama qol. Kewajiban-kewajiban kita, ya, sholat, puasa, zakat, itu adalah modal kita di dunia ini agar bisa selamat nanti di akhirat. Ya, artinya kalau modalnya sudah balik kepada kita dengan cara apa? Melakukan semua kewajiban dan meninggalkan semua larangan.
Kalau kita sudah melakukan kewajiban dan semua larangan, kita kembali kepada Allah, mempertanggungjawabkan di hadapan Allah, kewajibannya sudah terpenuhi semuanya. Nah, tapi sunnahnya nggak ada nih, dia nggak melakukan sunnah. Dia masuk surga nggak? Insya Allah masuk surga. Ya, selagi dia tidak ada dosa-dosa yang memberatkan dia. Nah, namun surganya tidak level tinggi, ya, karena dia hanya melakukan kewajiban saja. Nah, adapun sunnah ini adalah keuntungannya, bonusnya. Seperti kita berdagang. Ketika kita berdagang, itu kita jual barang dagangan kita, ketika sudah balik modal, nah itu artinya kewajiban-kewajibannya sudah kita lakukan. Ya. Jadi ketika kita baru melakukan kewajiban-kewajiban di dalam agama ini kita baru balik modal. Ya. Kalau balik modal kan nggak untung nggak rugi kan. Kalau baru balik modal nggak untung nggak rugi. Nah kita kan pengennya untung. Nah bagaimana biar kita untung di dunia ini, di surga nanti juga mendapatkan bonus gitu ya. Tidak hanya masuk surga yang biasa-biasa saja, dengan cara melakukan sunnah-sunnah. Nah, dengan melakukan sunnah-sunnah inilah kemudian kita mendapatkan untung. Ya, kita di surga nanti mendapatkan derajat yang tinggi, bukan surga yang paling bawah. Seperti itu. Seperti ketika kita berdagang, ketika kita sudah balik modal, kita tentu ingin mendapatkan untung terus, untung yang berlipat-lipat seperti itu. Nah, tapi jangan kita nyari untung kita nyari untung-untungnya saja, modalnya nggak balik. Modalnya 100 juta, untungnya hanya 5 juta atau 10 juta. Ya, dia untungnya 5 juta, 10 juta, modalnya nggak balik lagi. Berarti dia rugi sebenarnya. Seperti itu. Nah, jadi di dunia ini Rasulullah pernah berkata ya, apa? Yang kurang lebih artinya, lakukanlah perintah-perintah Allah dan tinggalkanlah larangan-larangannya, takun a'badan nas. Ya. Tinggalkanlah larangan-larangan Allah dan lakukanlah perintah-perintah Allah, takun a'badan nas. Maka kamu bisa menjadi orang yang paling abid, ahli ibadah di antara manusia. Ini. Takun a'badan nas. Cukuplah. Sebenarnya kalau kita bisa meninggalkan larangan-larangan Allah, menjaga mata kita, menjaga mulut kita, menjaga telinga kita, menjaga tangan, kaki, seluruh anggota tubuh kita, bahkan hati kita, kemudian kita bisa melakukan kewajiban-kewajiban, sholat kita lakukan, puasa, zakat, semuanya dengan sebaik-baiknya, sebagaimana yang Allah perintahkan. Sholat yang benar-benar sholat yang khusyuk, ya, tidak sholat kemudian masih mengingat utang, masih mengingat urusan-urusan pekerjaan, masih mengingat dunia, ya, dengan sebenar-benarnya dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah, tidak mencuri, tidak berbohong, tidak ghibah, tidak menghina orang, tidak melakukan semua larangan-larangan Allah, sebenarnya itu cukup menjadikan kita menjadi orang yang paling ahli ibadah. Tapi bisa nggak melakukan seperti itu? Banyak orang yang mengejar sunnah, tetapi justru dia tidak menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Tidak menjaga mulutnya, tidak menjaga pandangannya, tidak menjaga hatinya, tidak menjaga telinganya. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Kira-kira seperti itu Pak Dedi. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Iya, sama-sama. Ada lagi silakan. 3 kali seminggu tapi beda-beda temanya. Ini temanya sekarang Sirah Nabawi itu kan perjalanan Rasulullah itu kan. Kalau di Sabtu nih. Kalau di Kamis itu tafsir surah Al-Muluk Tabarakalladzi itu kan. Kalau hari Selasa pagi itu hikmah tentang akidah lah. Untuk kenapa? Ustadz. Apanya? Pertanyaannya apa, Bu? Beda-beda gitu. Pertanyaannya apa, Bu? Bu Yusra? Mau tanya Ibu Yusra? Halo?
Alhamdulillah. Berarti tidak ada